Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih banyak Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dari mulai nikmat sehat, nikmat tidur, nikmat bangun tidur, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, dan lainnya. Hingga mana nikmat yang terbesar, yaitu adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sirah nabawiyah yang berjudulkan peradaban bangsa Persia dan bangsa Romawi. Nah, jadi dulu itu pembagian bumi itu hanya dua saja, mudah. Jadi belum ada kayak timur, utara, selatan, barat daya, barat laut, itu belum ada. Tapi hanya ada bagian barat dan bagian timur. Yang menguasai sebelah barat itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Sedangkan yang bagian timur itu dikuasai oleh Persia. Nah, sekarang saya mau bahas Persia dulu. Jadi Persia itu dulu menguasai dunia itu kurang lebih sekitar 1201 tahun, sama dengan kurang lebih 12 abad. Luasnya bangsa Persia itu dikatakan dalam sejarah kurang lebih sekitar 7,4 juta kilometer. Berapa? 7,4 juta kilometer. Sedangkan kalau negeri kita, Indonesia, itu kalau kita hitung dari Sabang sampai Merauke, itu kurang lebih hanya sekitar 2 juta kilometer. Tadi Persia 7,4, Indonesia 2 juta. Berarti perbandingannya berapa? Kurang lebih 3,5 lebih kali lipat. Kemudian kita bahas tentang secara moral akhlaknya orang Persia. Jadi orang Persia dulu itu biaya pernikahan mereka itu sangat mahal. Sehingga dikatakan banyak orang yang melakukan zina, banyak orang yang berzina ketimbang dia menikah. Karena kalau nikah nggak mampu bayarnya, sangat mahal. Jadi mereka banyak yang milih untuk berzina. Itu sangat buruk sekali akhlak daripada orang Persia. Kemudian, apa agama orang-orang Persia? Jadi orang Persia itu agamanya adalah Majusi. Apa yang disembah? Api. Jadi mereka itu menyembah api yang beribu-ribu tahun nggak pernah padam, nggak pernah mati. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, maka apinya orang Majusi yang nggak pernah mati selama ribuan tahun itu padam ketika Nabi SAW lahir. Itu adalah salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian siapa tandingannya orang Persia? Yaitu sekarang bangsa Romawi. Nah, jadi Romawi itu menguasai bumi bagian sebelah barat. Mereka menguasai belahan dunia ini dulu dikatakan dalam sejarah sekitar kurang lebih 1480 tahun, atau sama dengan 14 abad, bahkan hampir 15 abad, lebih lama dari Persia tadi. Kemudian luasnya negeri Romawi itu dikatakan dalam sejarah sekitar 5.000 km, enggak sebesar Persia tadi. Jadi kalau dibandingin sama negeri kita Indonesia, itu kurang lebih 2,5 kali lipat besarnya bangsa Romawi. Nah, Romawi sendiri itu terbagi menjadi dua bagian. Ada Romawi Timur dan ada Romawi Barat. Romawi Timur itu letaknya di kota Konstantinopel, sedangkan Barat itu ada di Roma. Nah, sekarang kita akan bahas tentang moral akhlaknya daripada orang bangsa Romawi. Jadi orang Romawi itu moral akhlaknya sangat-sangat buruk, sehingga mereka itu sampai-sampai menikahi daripada mahramnya sendiri.
Jadi mereka itu menikahi ibu kandung mereka sendiri, dan juga mereka menikahi anak putrinya sendiri. Itu sangat-sangat kejam. Kalau kita lihat orang jahiliyah, sejahil-jahilnya orang jahiliyah dulu, itu nggak sampai dia nikahin ibu kandungnya sendiri. Paling mereka menikahi bekas istri bapak, atau disebut ibu tiri. Itu paling-paling parahnya. Tapi kalau orang Romawi itu udah keterlaluan, udah nggak manusiawi. Dia sampai bisa menikahi ibu mereka sendiri. Bahkan ada cerita dulu ada namanya Raja Yazdajir II. Jadi mereka itu menikahi anak putrinya sendiri, habis itu dibunuh. Dan agamanya orang Romawi itu adalah Nasrani. Kalau misalnya Romawi Timur itu Kristen Ortodok, kalau misalnya Romawi Barat itu namanya Kristen Katolik. Kemudian pada suatu waktu bangsa Persia sama bangsa Romawi ini mau perang. Maka saking besarnya ini dua peradaban, maka terdengarlah berita tersebut sampai Madinah. Jadi dulu Madinah itu letaknya di tengah-tengah. Ini Persia, ini Romawi, nah ini Madinah di sini tengah-tengah. Kecil. Madinah ini kota kecil. Jadi kalau bisa dibandingin sama Tangerang, kayaknya dengan Tangerang lah. Itu kecil banget kota Madinah. Ketika berita terdengar kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, maka sahabat bertanya, wahai Rasul, siapakah yang akan memenangkan peperangan tersebut? Maka turunlah surat Al-Rum yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Jadi Romawi ketika Romawi perang. Romawi kalah, Persia menang. Kemudian nggak lama, sekitar beberapa tahun, Rasulullah mengatakan, tapi nanti yang akan menang lagi adalah Romawi. Maka Romawi menang, Persia kalah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan surat dan mengirim utusan untuk mengirim surat kepada dua raja, kepada Raja Persia dan Raja Romawi. Kemudian sesampainya surat tersebut kepada Raja Persia, apa tanggapannya Raja Persia? Jadi sebutan Raja Persia itu adalah Kisro. Apa tanggapan Kisro? Karena ketika Kisro baca surat, Aslim taslam ya Kisro, masuk Islamlah engkau wahai Kisro. Maka itu tahu nggak? Kisro itu sangat-sangat marah besar, sehingga surat itu dirobek-robek dan utusan Nabi Muhammad itu dipenggal. Kemudian Nabi SAW mendengar berita tersebut. Maka tanggapan Nabi apa? Nabi hanya tersenyum dan mengatakan, tunggu saja engkau wahai Kisro, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan merobek-robek engkau. Maka benar, setelah Nabi SAW berkata demikian, maka nggak lama kemudian seluruh wilayah Persia masuk Islam. Siapa yang memimpin pasukan? Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian surat yang kedua itu dikirim ke Raja Romawi, yaitu Heraklius. Apa tanggapannya Heraklius? Nah, ketika membaca surat, Aslim taslam ya Heraklius, masuk Islamlah engkau wahai Heraklius. Dia melihat ada tanda-tanda stempel Nabi Muhammad SAW. Kan Heraklius ini dia taat ya, masih taat, masih mengikuti agama yang lurus, agama sebelumnya. Maka ketika melihat stempel Nabi, dia ingat, wah ini kayaknya yang pernah diceritain sama kitab suci saya nih. Wah ini nabi-nabi yang kita tunggu nih. Akhirnya dia panggil para pendeta, dikumpulkan dan mengatakan, kalau misalnya orang tersebut ada di sini, maka saya akan mencuci kakinya dan saya akan masuk agamanya, masuk Islam. Kalau misalnya dulu Heraklius masuk Islam, mungkin sekarang Eropa bagian barat itu semua kayak Perancis, Belanda, Italia itu semua Islam. Tapi sayangnya apa? Takdir berkata lain.
Pendeta nggak setuju. Jangan dah. Mending kita tes dulu nih. Tes kekuatan orang muslim ini semana sih. Akhirnya pasukan Romawi itu perang sama kaum muslimin. Yang memimpin kaum muslimin itu adalah Khalid bin Walid, Saifullah, pedangnya Allah. Itu kalau dihitung dari pasukannya itu sangat berbanding jauh. Kaum muslimin itu jumlah pasukannya sangat sedikit, hanya beberapa puluh ribu. Tapi bangsa Romawi itu sampai ratusan ribu. Tapi siapa yang menang? Khalid bin Walid. Karena dia adalah Saifullah, pedangnya Allah. Kalau misalnya udah Saifullah, pedang Allah, gak bakal mungkin kalah. Khalid bin Walid ini salah satu orang yang gak pernah kalah dalam perang. Win rate perangnya itu masih 100%. Akhirnya kaum muslimin yang dari kota Madinah yang sangat kecil bisa menaklukkan Romawi yang begitu besar. Berarti yang siapa yang paling hebat? Kaum muslimin. Fact sedikit, ada sahabat yang dari Persia, yaitu bernama Salman Al-Farisi, dan sahabat yang dari Romawi namanya Suhaib Ar-Rumi. Jadi kesimpulannya, berbeda-beda bangsa, berbeda-beda kota, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda sifat, berbeda-beda watak, tapi kita tetap satu, yaitu satu kalimat, satu keyakinan, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin segitu aja dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.